ANB Official. Nabi SAW bersabda, terbunuh di jalan Allah menghapuskan seluruhnya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Jangan pernah malu untuk menagih hutang. Justru kalau kita sayang kepada orang yang berhutang, maka hendaknya kita menagih hutang tersebut darinya. Wah, berarti aku kudu nagih hutang konco-koncoku iki. Iki ning beberapa. Oh, ingat aku. Mas Ali, tak telepon Mas Ali. Halo, assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, aku Ya. ki meh nagih hutangin jenengan. Kan jenengan diutang aku 10 yuta wis rada suwe to Mas. Ngapurane Kang, duwite wis tego bojone, tuku TV karo kulkas. Lho, kepiye to Kang kok malah dienggo tuku TV karo kulkas lho? Lah bojone nyong butuh TV karo kulkas kok. Dadine tak tuku kena kuwe terus utang karo Rika. Lah jenengan kan kudune ngerti kewajibane wong kudu bayar utang to Mas. Nek wulan ngarep tak tambahi kowe Kang. Moh Mas, aku nek ditambahi riba masa aku moh. Ora apa-apa Kang, sebulan maning tak tambahi. Ora apa-apa lah. Dadine Aku ora njaluk tambah. Aku sing penting duitku dibalekke cepet ngono wae Mas. Aku kan butuh duit masalahe. Kudu jenengan bayar utang aku. insyaallah engko tak usahakna Kang. Yo. Yes. Yo, Yang yo wis penting- Mas yo. Siap. Yo, Oke. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gagal meneh. Iki berarti saiki coba ya. Mas Cahyo. Bismillah. Mas Cahyo. Halo, assalamualaikum Mas Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullah. Pripun kabare? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Anto. Pak Anto pripun? Sehat, alhamdulillah. Nggih, wonten napa niki Pak Anto? Gini Mas Cahyo, saya tuh mau nagih hutang jenengan. Nggih. Pripun Mas Cahyo nggih? Wah, afwan Pak Anto. Lah kula mboten gadah arta ya Pak Anto. Kula ki nembe butuh duit niki. Oh nggih, ya pripun Pak Anto? Lah iki kula tenan niki kula mboten gadah arta Pak, afwan tenan niki afwan. Kula ki mboten pengen dibayar nganggo Avan, Mas. Nek dibayar nganggo Avan kapan lunase, Mas? Jenengan iki mau ngovan event wae, Mas. Nggih Pak Anto, nggih. Mangke nek kula gadah arta, kula langsung ngebel Pak Anto. Ya wis, Mas, ngono wae. Nggih, afwan lho Pak Anto, nggih afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bocah iki ditelepon mau ngovan event. Wes. Ora masuk. Halo. Halo Mas Mitra. Ya, iki Mas Santo. Ngene Mas, aku pengen nagih hutang duitku ya Mas. Iya ya Mas. Mas, utangku iki pira to? Selawe Mas. Sampeyan ora percaya karo aku. Wis sing tenang to, Mas. Sing sabar ngono lho. Nek kira-kira wis jadi tak balekke. Yo, aku lagi butuh duit ya Mas. Ha iya, kabeh ya butuh duit, Mas. Ning ketoke sampeyan iki kok ora percaya karo aku ngono lho. Aku nek wis duwe dhuwit tak kabari. Sing tenang to, sabar ngono lho. Ya Mas. Wis aku wis nang dalan iki soalé Ya Mas. ning dalan telepon lagi utang. Wong ora percaya nan tang semone tobiah tagih. Jan ra masuk kabeh guys. Sing siji nggo tuku TV karo kulkas, sing siji mung ovan event, sing siji malah aku sing disengeni. Astagfirullah. Muga-muga aku ngei kelonggaran utang karo kanca-kancaku kae mau, aku dinaungi karo sing kuwasa. Sabar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jangan jadi orang yang terlalu husnudzon pada diri sendiri ketika berutang. Karena itu termasuk di antara penyakit yang ada di tengah masyarakat. Sehingga mereka menganggap bahasanya ketika dia utang, dia yakin nanti akan bisa segera dia kembalikan, nanti akan ini. Akhirnya dia bermudah-mudah untuk utang. Ketika dia berutang, dia membayangkan usaha saya akan berkembang dengan pesat, sehingga nanti saya akan mudah untuk membayar. Demikian pula ketika dia ditagih, dia terlalu husnudzon kepada dirinya. Nanti juga pasti akan saya bayar, nggak usah ditagih. Dan hal-hal yang semacamnya, yang itu menjadi penyebab kenapa orang punya hobi ngutang dan susah untuk ditagih ketika sudah saatnya untuk membayar utang.
Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa wal maghram, dan dari kondisi pailit karena utang. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa sebabnya Anda selalu berdoa seperti ini?" Nabi SAW bersabda, "Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Karena orang itu kalau sudah pailit, sudah terjepit dengan utang, ngomongnya suka berdusta. Kalau janji suka dikhianati. Sehingga janjinya tanggal sekian akan saya lunasi, nyatanya tanggal sekian meleset. Besok, bulan depan, pekan depan, nyatanya meleset terus. Utang hukum asalnya memang mubah, diperbolehkan. Tapi itu bisa menjadi sebab orang terjerumus ke dalam dosa. Salah satunya adalah dia ngomong berdusta, bahkan dia memicu permusuhan dengan orang yang memberi utang, dan kadang dia tidak tahu terima kasih. Ketika ditagih makin galak. Padahal dulu waktu dia mau pinjam duit, Masya Allah ya, dia berusaha untuk mengambil hati orang yang punya uang agar dikasih pinjaman uang. Begitu ditagih, dia marah-marah. Akhirnya muncul permusuhan antara yang memberi utang dengan yang menerima utang. Karena itulah Rasulullah SAW ingatkan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah kasih jaminan keamanan. Lalu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, wa ma huwa ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan menakut-nakuti diri itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, ad-dain. Maksudnya adalah utang. Karena dengan utang maka sebenarnya orang telah membebani dirinya sendiri. Di siang hari jadi bahan pikiran, di malam hari jadi bahan pikiran, sehingga dia tidak bisa tenang disebabkan utangnya. Dan bagi Anda yang sudah berutang, maka kedepankan sikap yang terbaik, yaitu pertama, miliki tekad untuk segera melunasi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menjanjikan, siapa yang membawa harta orang lain dan dia punya tekad untuk melunasi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia untuk dan memudahkan dia untuk melunasinya. Yang kedua, ketika kita sudah punya tekad untuk melunasi, yang kedua, berusahalah semaksimal mungkin untuk segera lunas. Jangan sampai kita terikat beban disebabkan karena ada harta orang lain di tangan kita. Sehingga kalau sudah punya kemampuan untuk mencicil, segera cicil. Jangan dipakai untuk kepentingan yang lain. Loh kan saya masih belum beli ini, belum beli ini, belum punya ini, belum punya ini. Tunda dulu mengejar gaya hidup. Dahulukan bagian yang wajib. Yang ketiga, sebagaimana Anda telah diberi kebaikan oleh orang lain dengan dikasih pinjaman utang, maka jangan lupa berterima kasih. Sehingga jangan sampai ketika Anda bayar utang, Anda menampakkan wajah cemberut, menampakkan wajah permusuhan. Bayarkan utang itu kepada pemiliknya dengan wajah senyuman. Sampaikan terima kasih kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ketika kita mendapatkan pinjaman dari orang lain, berarti kita telah mendapatkan kebaikan dari Allah berupa bantuan salah satu hambanya. Maka jangan lupa balas kebaikan itu. Minimal ucapkan terima kasih, kalaupun kita tidak bisa memberikan hal yang lebih. Dan jangan lupa sampaikan dengan sopan, sampaikan dengan senyuman. Dan hindari permusuhan antara pemberi utang dengan orang yang berutang. Wallahu ta'ala alam. Semoga dengan mengedepankan prinsip semacam ini, kita tetap bisa menjaga ukhuwah Islamiyah antar sesama kaum muslimin,
sehingga jangan sampai utang memutus persaudaraan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.